Aku ingin mengolesi salep di sana. Ucap Dika menatap bagian yang ingin ia obati. Hana mengikuti arah pandangan Dika lalu menatap salep yang dibawa Dika. Setelah mengetahui salep apa yang dibawa Dika, Hana pun mengambil salep itu dari tangan Dika. Biar aku saja yang mengolesinya sendiri, ucap Hana. Wajahnya mulai merona membayangkan tangan Dika mengolesi bagian intinya. Apa kau bisa mengolesinya sendiri? Tanya Dika. Hana mengangguk. Ini hanya hal kecil dan aku bisa melakukannya sendiri. Ucapnya lalu buru-buru melangkah ke arah kamar mandi sambil menahan rasa sakit di bagian intinya. Saat sudah berada di dalam kamar mandi, Hana mengatur nafasnya yang naik turun. Yang benar saja dia ingin melakukan itu padaku. Bisa-bisa jantungku melompat keluar karena saking gugupnya merasakan elusan tangannya. Hana bergidik ngeri membayangkan apa yang ingin Dika lakukan. Tidak ingin Dika terlalu lama menunggunya di dalam kamar mandi, Hana pun segera membuka pakaian dalamnya dan memolesi salep dari Dika. Jika aku tahu akan seperti ini pasti aku sudah menyiapkan diriku dengan baik. Gumam Hana lalu mendesahkan nafas kasar di udara. Apa kita akan berdiam diri di dalam kamar ini seharian? Tanya Hana pada Dika yang tengah sibuk mengetikkan sesuatu di layar laptopnya. Dika menghentikan ketikannya lalu menatap pada Hana. Kau ingin keluar? Tanya Dika tanpa menjawab pertanyaan Hana. Hana menganggukkan kepalanya. Aku sungguh bosan berada di dalam kamar ini. Balasnya jujur. Dika meletakkan laptop di pangkuannya di atas sofa lalu berdiri. Bagaimana dengan tubuhmu? Apa kau yakin bisa berjalan dengan benar? Tanya Dika. Aku sudah baik-baik saja dan aku sudah sangat ingin bermain di luar. Balas Hana. Hana pun berjalan di depan Dika untuk membuktikan ucapannya. Dika menghela nafas panjang. Baiklah. 1 jam lagi kita akan keluar. Kenapa 1 jam lagi? Kenapa tidak sekarang saja? Protes Hana. Ada pekerjaan mendadak yang harus aku selesaikan. Balas Dika dengan wajah datarnya. Baiklah. Aku akan menunggumu di sana. Hana menunjuk sofa yang tadi ia duduki lalu melangkah ke arah sofa. Beraninya kau memprotes ucapannya, Hana. Rutuk Hana pada dirinya sendiri. Setelah 1 jam menunggu akhirnya Dika menutup laptopnya. Melihat pergerakan Dika membuat Hana dengan cepat berjalan ke arah lemari. Mengeluarkan jaketnya lalu memakainya. Ayo berangkat. Ucap Hana begitu bersemangat. Dika menganggukkan kepalanya lalu berjalan ke arah pintu kamar. Dika tunggu. Hana menahan pergelangan Dika hingga langkah Dika terhenti. Ada apa? Tanya Dika. Apa kau tidak memakai jaket? Cuaca di luar cukup terik dan bisa membakar kulitmu. Di dalam kopermu aku sudah memasukkan 1 jaket kemarin di sana. Dika terdiam sesaat dan berpikir. Tak lama ia pun melangkah ke arah lemari untuk mengambil jaket yang Hana maksud. Ayo. Ajak Dika setelah memakai jaket di tubuhnya. Hana mengangguk lalu mengikuti langkah Dika. Hingga saat berada di luar hotel Hana dibuat terkejut dengan keberadaan motor yang sudah dipersiapkan untuk Dika dan dirinya. Silakan, Tuan. Ucap pelayan hotel menyerahkan kunci motor pada Dika. Terima kasih. Balas Dika sambil menyerahkan beberapa lembar uang kepada pelayan. Ini motor siapa? Tanya Hana. Cepat naik. Titah Dika tanpa menjawab ucapan Hana. Tapi Hana yang masih penasaran seketika mengangguk saat mendapatkan tatapan tajam dari Dika. Kenapa aku merasa jika kami saat ini tengah mengulang kisah masa lalu? Batin Hana saat motor tengah melaju di jalan raya. Dengan memberanikan dirinya Hana melingkarkan kedua tangannya di pinggang Dika lalu menjatuhkan wajahnya di pundak Dika. Di luar dugaannya, bukannya menolak Dika justru mempererat pelukan tangannya hingga bersatu di perutnya. Bibir Hana melengkung sempurna. Hana memejamkan kedua matanya menikmati aroma tubuh Dika yang sangat disukainya terbawa oleh angin. Tuhan, izinkan aku bisa selalu memeluknya seperti ini walau Dika masih membenciku.
Batin Hana merasa haru. Tanpa sadar satu tetes air mata jatuh di pipinya. Hana begitu hanyut dalam bayangan masa lalunya dengan Dika yang kini terulang kembali walau dalam kondisi hati yang berbeda. 10 menit berlalu motor Dika terus melaju memutari jalan raya. Hana tidak begitu menikmati pemandangan jalanan yang mereka lewati. Ia lebih memilih menikmati aroma tubuh Dika yang selalu dirindukannya. Tanpa terasa motor Dika telah berhenti di salah satu restoran yang cukup besar. "Apa kau tidak ingin turun?" tanya Dika sambil memutar wajahnya ke belakang hingga ia dapat melihat wajah Hana. Hana perlahan membuka kedua kelopak matanya. Jantungnya berdetak begitu cepat saat melihat wajah Dika yang begitu dekat dengan wajahnya. "Memangnya kita sudah berada di mana?" tanya Hana tergagap. Dika kembali memutar kepalanya ke depan dan membiarkan Hana memperhatikan ke sekitarnya. "Restoran?" gumamnya. Hana pun seketika melepaskan tangannya di pinggang Dika. "Maaf," lirih Hana. "Turunlah," titah Dika tanpa membalas ucapan Hana. Hana menurutinya. Lalu Dika pun turut turun dari atas motor. "Kita mau makan siang di sini?" tanya Hana. Dika mengangguk. Sebelah tangannya terayun mengambil tangan Hana lalu menggenggamnya. Hana dibuat terkejut. Namun bibirnya dibuat melengkung mendapat perlakuan dari Dika. Mereka pun berjalan memasuki restoran sambil bergandengan tangan. Suasana restoran yang cukup ramai siang itu membuat Hana dan Dika kesulitan untuk mendapatkan tempat duduk. Untung saja seorang pelayan datang menuntun mereka duduk di kursi yang masih kosong berada di samping restoran. "Kau ingin makan apa?" tanya Dika sambil melihat menu makanan. "Samakan saja denganmu," balas Hana. Dika mengangguk paham lalu menyebutkan pesanannya pada pelayan. "Kenapa kau memesan banyak sekali makanan?" tanya Hana saat pelayan telah pergi meninggalkan mereka. "Karena kau membutuhkannya," balas Dika singkat. "Aku..." Hana menunjuk wajahnya. "Aku tidak mungkin menghabiskan makanan sebanyak itu," lanjutnya kemudian. Dika hanya diam lalu fokus memainkan ponselnya. "Terserah kau saja," ucap Hana pelan lalu turut memainkan ponselnya. Saat pesanan makanan Dika datang, Hana meneguk salivanya susah payah melihat banyaknya makanan yang terlihat menggiurkan di lidahnya. Tatapannya tidak beralih dari makanan yang terhidang di atas meja hingga pelayan pergi meninggalkan meja mereka. "Makanlah," ucap Dika. Hana tersadar dari lamunannya. Kepalanya pun mengangguk mengiyakan ucapan Dika. Dengan ragu ia mengambil satu persatu lauk yang membuat seleranya naik hingga tanpa sadar telah memenuhi piringnya. Aku rasa ini terlalu kebanyakan," ucap Hana pelan. "Makanlah dan jangan bersandiwara," ucap Dika. Nada suaranya terdengar tengah meledeknya. Hana tidak menghiraukan lagi rasa malunya. Segera ia memakan makanan yang ada di piringnya. Dan dugaannya benar. Makanan yang dihidangkan di depannya saat ini benar-benar enak hingga ia tidak bisa menghentikan suapan di mulutnya. "Makanlah dengan banyak karena nanti malam kau harus membayar ini semua," ucap Dika tiba-tiba. Makanan yang baru saja masuk di mulut Hana terasa tersangkut di tenggorokan setelah mendengar ucapan Dika. "Ceroboh," umpat Dika. Menyerahkan segelas air putih miliknya ke hadapan Hana. Hana buru-buru meminumnya walau mengetahui air minum itu adalah air bekas Dika. "Kau memintaku membayar semua ini nanti malam?" tanya Hana sambil mengelus tenggorokannya. "Ya," balas Dika singkat. "Aku harus membayarnya dengan apa? Lebih baik aku bayar sekarang saja," ucap Hana. Selera makannya seketika hilang begitu saja karena mendengar ia harus mengganti biaya makannya siang ini. "Aku tidak memintamu membayar dengan uang," balas Dika. Lalu, kening Hana mengkerut. Dika kembali pada mode diamnya dan kembali melanjutkan memakan makanan siangnya. "Dia ingin memintaku membayarnya dengan apa?" Hana menatap Dika yang kini fokus menghabiskan makanannya.
Apa kau hanya ingin menatapku tanpa berniat menghabiskan makan siangmu? Tegur Dika pada Hana yang terlihat melamun sambil menatapnya. Tidak. Aku akan menghabiskan makan siangku. Hana kembali menyuapkan nasi beserta lauk ke dalam mulutnya dengan wajah kaku. Sungguh ia merasa malu karena ketahuan memperhatikan suaminya itu sejak tadi. Kita ingin kemana lagi? Tanya Hana saat motor sudah kembali melaju di jalan raya. Diamlah dan lihat saja kemana aku akan membawamu pergi. Balas Dika lalu menambah kecepatan motornya. Hana pun sontak memeluk erat pinggang Dika hingga mengikis jarak di antara mereka. Kecepatan motor Dika perlahan berkurang saat melewati kawasan persawahan. Hana meregangkan pelukannya di pinggang Dika. Matanya berbinar melihat hijaunya sawah yang memanjakan matanya. Indah sekali. Gumamnya lalu kembali memeluk erat pinggang Dika. Hana dibuat terkejut saat tangan Dika membelai tangannya yang kini bertaut di perutnya. Apa kau menyukainya? Tanya Dika. Hana mengangguk. Aku sungguh menyukai pemandangan seperti ini. Balasnya. Dika tersenyum tipis. Ia tatap wajah Hana yang kini seperti anak kecil tengah menghirup aromanya dari kursi belakang. Dika tidak pernah lupa jika Hana sejak dulu memang sangat menyukai aroma tubuhnya. Dan mungkin juga sampai saat ini. Dika pun memberhentikan motor di pinggir sawah yang memperlihatkan hamparan sawah begitu luas di depannya. Ayo turun. Ucap Dika. Hana mengangguk lalu turun dari atas motor diikuti Dika. Sayang sekali aku lupa membawa ponselku. Rasanya aku sangat ingin memposting pemandangan ini. Keluh Hana dengan wajah cemberut. Pakailah. Dika menyodorkan ponselnya pada Hana. Kau ingin meminjamkan ponselmu untukku? Tanya Hana hati-hati. Dika mengangguk membenarkan. Senyuman lebar nampak terbit di wajah Hana. Hana tak menyia-nyiakan ponsel Dika yang kini telah beralih ke tangannya. Ia segera membuka aplikasi sosial media Dika lalu mencari efek yang bagus untuk mengambil video pemandangan sawah. Indah sekali. Gumam Hana sambil terus menggerakkan ponsel Dika mengambil video pemandangan sawah. Sepertinya cukup bagus jika aku juga ikut dalam video ini. Hana pun membalikkan kamera hingga layar ponsel memperlihatkan wajahnya. Senyuman manisnya terkembang. Cantik sekali aku di sini. Ujinya melihat layar ponsel Dika. Setelah cukup mengabadikan pemandangan sawah dan menyimpan videonya di ponsel Dika, Hana pun berniat mengembalikan ponsel Dika. Namun niatnya ia urungkan saat mengingat ia belum mengambil fotonya sendiri di sini. Dika. Bisakah ku memfotokan aku di sini? Tanya Hana dengan ragu. Dika menggelengkan kepalanya. Wajah Hana seketika cemberut. Kenapa? Tanyanya dengan wajah tertunduk. Dika mengambil ponselnya dari tangan Hana lalu membuka kameranya. Mendekatkan tubuh Hana padanya lalu mengarahkan kamera depan ke wajahnya. Lebih baik foto berdua seperti ini. Ucap Dika lalu mengambil foto selfie mereka berdua. Dek. Selama perjalanan pulang menuju hotel tempat mereka menginap, Hana tak henti melebarkan senyumannya karena mengingat perlakuan manis Dika padanya. Entah setan apa yang merasuki Dika tadi hingga bersikap semanis itu padanya. Hana merasa bersyukur karena Tuhan masih berbaik hati padanya untuk memberikan sosok Dika yang dulu untuknya, walau Hana tidak bisa menjamin sikap Dika akan tetap seperti itu ke depannya. Dika mulai menambah kecepatan motor saat melewati jalanan yang cukup sepi. Secara bersamaan Hana turut memeluk erat pinggang Dika seolah takut tubuhnya terbang di bawah angin. Dika, terima kasih untuk kemanisanmu hari ini. Ucap Hana dalam hati. Dika, bolehkah aku meminjam ponselmu? Tanya Hana saat mereka tentang duduk terdiam di atas ranjang. Dika mengalihkan tatapan matanya dari ponselnya. Menatap Hana dengan kening mengkerut. Kau ingin meminjam untuk apa? Tanyanya. Aku ingin mengirim foto-fotoku tadi saat berada di tepi sawah. Jawab Hana. Tunggu sebentar. Ucapnya lalu kembali fokus pada ponselnya. Hana mengangguk mengerti.
Mungkin saja saat ini Dika sedang sibuk membalas pesan dari rekan bisnisnya melihat betapa seriusnya tatapan Dika pada layar ponselnya. Cukup lama Hana menunggu ponsel Dika jatuh ke tangannya. Hingga 20 menit kemudian Dika pun menyerahkan ponselnya pada Hana. Jangan membuka pesan dari Gary karena aku ingin ke kamar mandi lebih dulu, ucap Dika. Hana mengangguk paham. Suara notifikasi pesan masuk yang terdengar bertubi-tubi dari Gary membuat Hana menebak jika ada hal penting yang dibahas Dika dengan Gary. Setelah menyerahkan ponselnya pada Hana, Dika pun berlalu masuk ke dalam kamar mandi. Hana menghela nafas lega. Dengan bersemangat ia pun membuka galeri Dika untuk memilih foto yang akan dikirimkan ke ponselnya. Kenapa fotonya banyak sekali? Perasaan aku hanya menjepret beberapa kali saja. Hana tertawa kecil melihat banyaknya fotonya dan Dika. Setelah memeriksa satu persatu fotonya, Hana pun memutuskan mengirim seluruh foto ke ponselnya karena tidak ada foto yang memalukan menurutnya. Dika, kenapa wajahmu tegang sekali di foto ini? Sedangkan wajahku sangat ceria. Hana tertawa-tawa melihat salah satu foto yang baru masuk ke dalam ponselnya. Jika saja kita sedang berada di masa lalu, aku tidak segan mengajarimu cara berfoto yang baik. Setelah cukup memakai ponsel Dika, Hana pun meletakkan ponsel Dika di atas nakas. Selama dirinya mengirim foto tadi memang banyak pesan masuk dari Gary yang membahas masalah bisnis mereka. Bagaimana bisa kau merangkap dua profesi seperti ini? Kau bekerja di rumah sakit dan kau juga bekerja di perusahaan? Hana menggelengkan kepalanya melihat betapa sibuknya suaminya itu. Aku tahu kau pintar, cerdas dan bisa membagi waktu. Namun aku tidak yakin dengan kesehatanmu jika kau terlalu sibuk seperti ini. Gumam Hana kemudian. Ceklek. Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat perhatian Hana teralihkan ke sumber suara. Kedua mata Hana dibuat membola saat melihat Dika keluar dari dalam kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk melilit pinggangnya. Kemana bajunya? Bukankah tadi dia sudah mandi? Dan kenapa dia berpenampilan seperti itu? Membuatku tergoda saja. Hana berusaha mengalihkan tatapannya dari tubuh Dika namun pemikirannya berkata lain. Tatapannya terus tertuju pada dada bidang Dika hingga tanpa sadar jika Dika kini telah berada tepat di depannya.